Sepatu kaca Tiara. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis muda bernama Tiara. Dia tinggal bersama ibu tirinya yang kejam dan dua saudari tirinya yang sombong. Mereka membuat Tiara melakukan semua pekerjaan rumah tangga, sementara mereka sendiri hanya berpakaian indah dan bersenang-senang. Ibu kandungnya Tiara telah meninggal, dan ayahnya menikah lagi dengan wanita yang menjadi ibu tirinya sekarang. Setahun setelah itu, ayah Tiara meninggal dunia. Tiara, kamu ini malas sekali ya. Rumah ini kotor dan berantakan. Segera bersihkan semuanya. Cepat, sekarang juga. Pastikan semua lantai terlihat bersih. Apa gunanya kamu ada di sini kalau tidak melakukan pekerjaan rumah? Tentu saja, kamu di sini sebagai pembantu. Sadar diri ya. Hei Tiara, kau harus tahu diri. Bagaimana posisimu di rumah ini? Seharusnya kau harus rajin dan tidak membantah. Cepat, cuci bajuku sampai bersih. Kerja itu yang benar dong. Jangan cuman duduk-duduk aja di sini. Iya, Bu. Iya, Kak. Aku akan segera melakukannya. Tapi, Bu, saya belum menyelesaikannya. Cucian Kak Mira belum saya selesaikan. Apakah saya boleh mendapatkan bantuan? Bantuan katamu? Kamu itu adalah pembantu di sini. Jangan harap ada bantuan. Tidak akan ada yang membantumu. Jadi, segera selesaikan semuanya. Pada siang harinya, Tiara memasakkan untuk ibu tiri dan kedua saudari tirinya. Hei Tiara, kau harus memasaknya dengan enak ya. Kalau tidak enak, maka aku tidak mau makan. Kau tentu saja akan dimarahi oleh ibu kalau masakanmu tidak enak. Awas ya, kalau rasanya tidak enak. Dan satu lagi, buatkan aku sirup yang dingin. Antarkan ke kamarku sekarang juga. Baiklah Kak, aku akan membuatkannya untukmu. Di siang hari itu, ibu tiri dan kedua saudari tirinya makan dengan sangat lahap di meja makan. Sementara itu, Tiara hanya menatap dari kejauhan. Tiara tidak diperbolehkan untuk makan bersama dengan mereka di meja makan. Ia hanya boleh makan makanan yang tersisa. Lisa, aku lapar lagi nih. Pengen banget makan buah apel. Gimana kalau kita suruh Tiara aja buat belinya? Tiara kan gak pernah berani buat nolak kita. Kalau gitu, aku mau minta dibelikan semangka lah. Tapi di sisi lain, aku udah ngantuk banget nih. Tapi gak apa-apa deh.
Aku masih mau semangkanya. Oke, Lis. Aku ke kamarnya Tiara dulu ya, buat nyuruh dia beli. Tiara, bangun. Tiara, aku mau makan apel. Sedangkan Lisa, dia mau makan semangka. Kamu harus belikan buat kami sekarang. Tapi Kak, ini sudah larut malam. Aku takut jika harus keluar sendirian. Itu bukan urusanku. Aku tidak mau tahu. Pokoknya, kamu harus belikan untuk kami buah apel dan semangka. Ya sudah Kak, aku akan pergi. Gitu Kak dari tadi. Suatu hari, Saudari Tiri mendengarkan ada pengumuman dari pihak kerajaan bahwa akan diadakan pesta dansa di istana. Pengumuman diberitahukan untuk seluruh gadis yang ada di kerajaan Sakura bahwa minggu depan pangeran akan mengadakan pesta dansa di istana. Dan seluruh gadis yang siap menikah diundang ke pesta dansa itu. Menarik sekali. Kita harus datang ke pesta dansa itu. Kerajaan Sakura akan mengadakan pesta dansa yang sangat meriah. Kita harus segera memberitahu ibu. Ayo Lis, kita harus segera memberitahu ibu. Ibu pasti sangat senang mendengarnya. Mereka cepat-cepat pulang ke rumah untuk memberitahu kepada ibu mereka. Bu, tadi kami mendengarkan ada pengumuman penting dari pihak kerajaan. Katanya minggu depan akan diadakan pesta dansa di istana. Pesta dansa di istana? Itu pasti akan menjadi acara yang sangat berkelas. Kita harus mengenakan gaun yang mewah untuk menghadirinya. Iya, Bu. Kita tidak boleh kalah dengan gadis-gadis yang lain. Tentu saja, Pangeran Haris pasti akan jatuh cinta kepada salah seorang dari kalian. Ibu rasa mungkin Pangeran Haris membuat acara itu untuk mencari calon permaisuri. Sekarang kan dia sudah dewasa. Aku sangat ingin menjadi permaisuri Pangeran Haris. Akan sangat menyenangkan hidup sebagai seorang tuan putri di istana. Dan setiap hari dilayani oleh para pelayan. Aku juga ingin menjadi permaisuri Pangeran Haris. Bukan cuma kau. Kita lihat saja nanti siapa yang akan dipilih. Mari kita berbelanja, putri-putriku. Kalian harus terlihat memukau di acara itu. Ku dengar akan diadakan pesta dansa di istana. Apakah aku boleh hadir, Bu? Tidak, Tiara. Kau tetap di rumah untuk melanjutkan pekerjaanmu. Hanya kami yang akan pergi. Jika aku bisa menyelesaikannya dengan cepat, apakah aku bisa pergi, Bu? Kau tidak dengar ya? Hanya kami yang akan pergi ke pesta dansa itu. Jadi, jangan pernah berharap untuk bisa pergi. Hei Tiara, kau sama sekali tidak pantas untuk hadir ke pesta dansa itu. Kau mana punya gaun mewah seperti kami. Tentu saja, kau hanya akan terlihat seperti pembantu di sana, dan semua orang akan menertawakanmu. Ayo putri-putriku, kita pergi berbelanja sekarang. Ayo Bu, kita sudah tidak sabar memilih gaunnya. Akhirnya, hari besar pesta dansa pun telah tiba.
kedua saudari tiri Tiara sangat senang dan mereka sedang bersiap untuk pergi. Aku sudah tidak sabar untuk pergi ke pesta dansa di kerajaan. Pangeran pasti akan melihat ke arahku dan jatuh cinta kepadaku. Oh ya, kita lihat saja nanti siapa yang dapat memenangkan hati pangeran. Aku tidak akan mengalah begitu saja. Pangeran pasti akan terpesona dengan bodiku yang semampai. Dan juga dia akan terpesona dengan kecantikanku. Jangan terlalu percaya diri, Mira. Kita lihat saja nanti. Pasti pangeran akan mendekatiku dan mengajakku berdansa dengannya. Jangan menangis ya, jika kau melihat pangeran lebih menyukaiku. Jangan terlalu berhayal, Lisa. Kita lihat saja nanti siapa yang dapat memenangkan hati pangeran. Putri-putriku, kalian terlihat sangat cantik sekali. Kalian terlihat begitu memukau. Pasti pangeran akan sangat suka melihat kalian berdua. Saat kalian di istana, kalian harus bersikap anggun ya putri-putriku, agar pangeran menyukai kalian. Tentu saja, Bu. Kami tidak akan mengecewakanmu. Iya, Bu. Kita harus bersikap seperti kaum bangsawan. Kita harus bisa berakting menjadi kaum bangsawan yang kaya raya, agar pangeran merasa tertarik dengan keluarga kita. Jika kita bersikap seperti kaum yang kaya raya, maka kita akan mendapatkan perhatian lebih dari orang-orang, dan pasti pangeran juga akan mengetahuinya. Itu adalah ide yang sangat brilian, putriku. Kau benar. Kita harus berakting menjadi keluarga bangsawan yang kaya raya, agar pangeran menyukai kita dan tertarik untuk mengenal keluarga kita. Tiara, cepat bantu Lisa dan juga Mira untuk berdandan. Dan tata rambut mereka dengan indah. Mereka akan segera pergi ke pesta dansa di istana. Baik, Bu. Aku baru saja selesai memasak. Dan sekarang, aku akan menuju ke kamar mereka. Baiklah kalau begitu. Dengar ya, Tiara. Jangan coba-coba untuk datang ke pesta dansa itu. Ibu sudah memperingatkanmu. Kalau kau sampai datang, kau akan tahu akibatnya. Baik, Bu. Aku tidak mungkin untuk datang ke pesta dansa itu. Aku tidak memiliki gaun dan juga kendaraan. Aku akan di rumah, Bu. Aku akan menuruti perintah Ibu. Tiara membantu saudari tirinya bersiap-siap. Namun terkadang, kedua saudari tirinya memarahi Tiara. Tiara, apa yang kau lakukan? Lakukan dengan benar. Kau tidak becus ya? Kau akan merusak rambutku. Kalau kau tidak melakukannya dengan benar, aku akan melaporkan pada ibu. Ibu pasti akan memarahimu. Maaf, Kak. Aku belum terbiasa dengan hal ini. Aku akan berusaha melakukannya dengan benar. Kau pikir ini bercanda ya? Kami itu akan pergi ke pesta dansa dan bertemu dengan pangeran. Atau jangan-jangan kau iri kepada kami karena tidak dapat pergi ke pesta dansa. Tidak benar, aku tidak iri. Aku berusaha melakukannya dengan benar. Kakak jangan salah paham. Tiara dengan cermat mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Meskipun dia sering sekali diperlakukan dengan tidak adil. Akhirnya, tiba saatnya ibu tiri dan kedua saudari tirinya pergi ke pesta dansa di istana. Mereka meninggalkan Tiara sendirian di rumah. Di malam hari itu, ibu tiri dan kedua saudari tiri telah pergi ke istana. Sementara Tiara berdiri dan menangis karena tidak dapat pergi ke istana. Aku sangat ingin pergi ke pesta dansa di istana. Bagaimana caranya untuk aku bisa pergi? Aku tidak memiliki gaun dan juga kendaraan
yang bisa membawaku ke sana. Aku merasa kesepian, dan juga aku merindukan ibuku. Seandainya kedua orang tuaku masih ada, hal ini tak mungkin terjadi. Dan tiba-tiba muncullah seorang peri cantik di depan Tiara. Jangan khawatir, Tiara. Aku datang kemari untuk membantumu, agar kau bisa pergi ke pesta dansa itu. Siapa kamu? Apakah kamu benar-benar bisa membantuku? Aku adalah peri penolong, dan aku memiliki kekuatan untuk membuat impianmu menjadi kenyataan. Apakah kamu siap? Bagaimana caranya kamu bisa membantuku? Aku akan memberikanmu gaun yang indah dan membuatmu tampil luar biasa di pesta dansa itu. Namun, kamu harus berjanji padaku untuk pulang sebelum tengah malam. Dan sekarang, ikutlah denganku untuk keluar, dan aku akan menunjukkan apa yang bisa kulakukan padamu. Jangan khawatir, Tiara. Kau adalah gadis yang sangat baik hati. Akan ada banyak keajaiban yang akan menghampirimu. Dan semua kesedihanmu akan berganti kebahagiaan. Terima kasih, Peri. Aku bersyukur kau datang di waktu yang tepat. Ayo, Tiara. Inilah saatnya. Ikutlah denganku ke halaman depan. Baik, Peri. Wow, kereta kudanya sangat indah, Peri. Ini adalah kereta kuda yang akan membawamu, Tiara. Syukurlah kalau kau suka. Tentu saja, Peri. Aku sangat menyukainya. Ini seperti mimpi. Baru pertama kali aku melihat kereta kuda seindah ini. Ketika tongkat ajaib peri menyentuh Tiara, maka dengan cepat Tiara berubah sangat cantik dengan gaun yang sangat indah. Wow, ini sangat menakjubkan. Aku sekarang seperti seorang tuan putri. Gaunku yang lama telah berubah menjadi gaun yang sangat indah. Ini sangat menakjubkan, Peri. Kamu terlihat sangat cantik, Tiara. Sekarang, ingatlah janjimu untuk pulang sebelum tengah malam. Saat jam menunjukkan pukul 12 tepat, semuanya akan berubah seperti semula. Aku berjanji, Peri. Aku akan pulang tepat waktu. Terima kasih, Peri. Kebaikanmu tidak akan aku lupakan. Sekarang, naiklah ke kereta kuda. Nikmatilah malam ini. Baik, Peri. Terima kasih. Sampai jumpa, Peri. Aku akan merindukanmu. Tiara akhirnya naik ke atas kereta kuda dan berangkat ke istana. Sampai jumpa, Peri. Aku sangat menyayangimu. Ia tersenyum bahagia ke arah peri cantik itu. Tiara pun akhirnya pergi ke pesta dansa dengan menggunakan kereta kuda yang sangat mewah. Kereta itu melaju dengan cepat dan membawanya ke gerbang istana. Kereta berhenti di gerbang istana, dan Tiara siap untuk memasuki pesta dansa kerajaan yang akan menjadi malam yang tak terlupakan baginya. Tiara memasuki istana. Semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Tiara terlihat seperti seorang putri.
Ibu Tiri dan saudari Tiri tidak berhenti memandangi Tiara yang sangat cantik di ruang pesta itu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa putri yang sedang mereka lihat adalah Tiara yang mereka perlakukan bagaikan pembantu. Lalu pangeran tiba-tiba muncul di tangga istana. Pangeran memandangi gadis cantik ini, dan ia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Pangeran berjalan menuruni tangga dan dilihat oleh semua undangan yang hadir. Pangeran terlihat sangat tampan sekali. Matanya tertuju kepada Tiara. Saudari Tiri sangat senang melihat pangeran datang ke arah mereka. Lihat, pangeran datang ke arahku. Bukan, dia mendatangiku. Namun pangeran melewati mereka begitu saja. Dan pangeran berhenti tepat di depan Tiara. Maukah kau berdansa denganku? Tiara mengangguk sopan mengiyakan ajakan pangeran. Lalu pangeran dan Tiara berdansa dan dilihat oleh semua tamu undangan. Sepanjang malam itu, mereka terus berdansa. Tentu saja, Tiara tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada saat itu, akhirnya Tiara melihat ke arah jam dinding. Ternyata hampir tengah malam. Tepat saat itu, Tiara teringat pesan dari peri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Dan jangan lupa, kau harus kembali sebelum jam 12 malam. Karena pada saat itu, semuanya akan kembali ke asalnya. Karena panik, Tiara berlari dengan sangat kencang dan meninggalkan pangeran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatu kaca Tiara terlepas. Tetapi Tiara tidak punya waktu untuk kembali mengambilnya. Saat Tiara berlari menjauh dari istana, jam menunjukkan tengah malam dan semuanya berubah menjadi seperti semula. Gaun Tiara berubah menjadi baju lamanya. Tiara pulang ke rumah dengan nafas terengah-engah. Lalu ia langsung masuk ke kamarnya. Tiara memikirkan malam yang begitu menakjubkan yang telah ia lalui. Tiara membayangkan sosok pangeran yang memperlakukannya dengan begitu hangat. Tiara telah jatuh cinta kepada pangeran. Hampir tidak mungkin bagi pangeran untuk menemukan dirinya. Dan walaupun ditemukan, pangeran kemungkinan besar tidak mengenalinya. Ketika pangeran mengejar Tiara, ia melihat sepatu kaca di tangga istana. Lalu pangeran mengambil sepatu kaca itu dan berkata kepada pengawal, "Pengawal, temukan pemilik sepatu ini. Meskipun harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya." Tiara tertidur dan ia bermimpi bertemu dengan pangeran. Di dalam mimpinya, Tiara sedang duduk berdua dengan pangeran. Tiara bercerita bahwa ia sangat bahagia
dapat mengobrol dengan pangeran. Mereka dikelilingi bunga-bunga yang cantik, membuat suasananya sangat romantis. Keesokan harinya, pengawal pangeran mengetuk setiap pintu rumah di kerajaan. Pengawal mencari gadis pemilik sepatu kaca itu. Para gadis itu mencoba sepatu kacanya. Mereka mencobanya dengan penuh semangat. Namun tidak ada satupun yang pas kakinya mengenakan sepatu kaca itu. Lalu pengawal tiba di rumah Tiara. Pada saat itu, Tiara sedang membersihkan kamar mandi. Tiara tidak mengetahui bahwa pengawal datang ke rumahnya. Ibu tiri dan saudari tiri juga sengaja tidak memberitahu Tiara tentang kedatangan pengawal. Pengawal memberitahu tentang maksud kedatangan mereka untuk mencari pemilik sepatu kaca yang dapat mengenakannya akan ke istana untuk menemui pangeran. Kedua saudari tirinya tidak ada yang berhasil mengenakan sepatu kaca itu. Mengapa tidak datang lagi besok? Hari ini putri-putriku kelihatan lelah sekali. Kaki mereka pasti membengkak, sehingga sepatunya tidak muat di kaki mereka. Akhirnya, Tiara telah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu Tiara pergi ke ruang tamu. Betapa terkejutnya Tiara karena melihat ada dua pengawal di halaman rumahnya. Lalu Tiara berlari secepat mungkin untuk menemui pengawal. "Berhenti! Tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatunya." Yang benar saja, Tiara. Kau ini begitu memalukan sekali. Masuk saja ke dapur. Kau ini kan pembantu. Jangan mimpi menjadi tuan putri. Tolong diam. Pangeran memerintahkan agar semua gadis di kerajaan mencoba sepatunya. Semua gadis berhak mencobanya. Saat Tiara mencoba sepatu kaca itu, semua orang kaget karena sepatu itu pas sekali di kaki Tiara. Gadis muda, apa kau pemilik sepatu ini? Tiara mengangguk mengiyakan. Silahkan ikut kami ke istana. Akhirnya, Tiara pergi ke istana bersama dengan pengawal. Dan pengawal tersebut membawa Tiara kepada pangeran di istana. Ketika pangeran menatap mata Tiara, maka ia tahu bahwa gadis yang dilihatnya adalah gadis yang berdansa dengannya di malam itu. Pangeran mendekati Tiara dan berkata, Akhirnya aku menemukanmu. Maukah kau menikah denganku? Dengan terharu karena bahagia, Tiara menerima lamaran dari pangeran. Lalu Tiara menikah dan hidup bahagia di istana.